Assalamualaikum anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan akidah akhlak, fikih dan Quran hadis. Akidah akhlak. Hikmah kisah Nabi Yunus. 1. Banyak mengingat Allah. Nabi Yunus adalah seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah, bertasbih dan mengharap ampunan dari Allah. Hal ini diceritakan juga di dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 143-144 yang artinya, maka kalau sekiranya dia, Yunus, tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Mengingat Allah bukan hanya di waktu sulit saja, tapi juga di waktu senang atau lapang. Allah menjanjikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan untuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di waktu senangnya. 2. Kembali kepada Allah. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya disertai rasa marah dan putus asa. Setelah menyadari kesalahannya, beliau terus memohon ampun dan mengucapkan kalimat tauhid, kemudian bertasbih sebagai wujud pengakuan atas dosa yang diperbuat dan sebagai pengakuan atas kesempurnaan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Doa Nabi Yunus ini masih terus dilafalkan sampai dengan hari ini, yaitu doa yang berbunyi, La ilaha illallah subhana inni kuntu minaz zalimin. Doa tersebut memiliki arti, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. 3. Sabar dalam berdakwah. Selama masa dakwahnya sebelum ia meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus hanya mendapatkan 2 pengikut. Hasil yang sedikit dan suasana yang tidak bersahabat sejatinya tidak menyurutkan dai dalam melakukan aktivitas dakwahnya. Ketika Nabi Yunus memutuskan untuk keluar dari kesulitan mendakwahi kaumnya, beliau malah mendapatkan kesulitan lain, yaitu harus menceburkan diri ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Ketidaksabaran Nabi Yunus ini kemudian diceritakan di dalam surat Al-Qalam ayat 48-50. Meskipun Nabi Yunus pernah melakukan kesalahan, tidak berarti kemuliaannya sebagai nabi menjadi berkurang. Kesalahan yang dilakukan para nabi pada dasarnya adalah pembelajaran bagi umat-umat selanjutnya. Fikih. Doa kunut subuh. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alait, wa innahu la yadillu ma walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alaik, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hikmah sholat fardu. 1. Melepaskan kita dari segala keraguan dan menambah tebalnya iman kepada Allah. 2. Menjadikan diri tidak mudah terpengaruh dengan tipu daya dunia. 3. Hati menjadi tenang, tentram, tahan, dan ulet dalam menghadapi sesuatu. 4. Pikiran menjadi tajam dan cerdas. 5. Amal kita lebih sempurna dan usaha kita akan lancar. 6. Mencegah manusia dalam melakukan perbuatan yang mungkar. 7. Memelihara manusia tetap pada ajaran yang diliputi rahmat dan ridha Allah. Quran hadis. Hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran ini juga sebagai pedoman bagi manusia untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Bagi orang yang membaca Al-Quran mendapat pahala.
Pahala setiap huruf dalam Al-Quran akan dihitung 10 kebaikan. Rasulullah menyatakan bahwa belajar Al-Quran dan mengajarkannya merupakan perbuatan yang utama. Al-Fil, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Keutamaan belajar Al-Quran: A. Mendapatkan pahala dari Allah, B. Mendapatkan petunjuk kebenaran, C. Menambah ketakwaan kepada Allah, D. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Adab membaca Al-Quran: A. Membaca dalam keadaan suci dengan duduk yang sopan dan tenang. B. Membaca Al-Quran dimulai dengan membaca ta'awudz. C. Membaca dengan pelan dan tidak tergesa-gesa. D. Membaca Al-Quran dengan khusyuk. E. Membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.